Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul "Sudah Nampak di Depan Mata, Beginilah Tanda-Tanda Saat Terjadi Kiamat Menurut Agama-Agama di Indonesia." Setiap orang beriman akan sangat mempercayai kedatangan akhir zaman dan matinya alam semesta, karena sudah tertulis dalam semua kitab dari 5 agama. Dalam ajaran Islam, kiamat merupakan rukun iman kelima yang kedatangannya pasti akan terjadi. Namun hingga saat ini tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengetahui kapan peristiwa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah tanda-tanda kedatangan hari kiamat, dan kota Mekah adalah salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Padahal waktu Nabi masih hidup dianggap mustahil oleh kaum munafik di kota Mekah. Namun saat ini kota Mekah sudah menjelma dan membenarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunung yang mulai berlubang. Pemerintah kota Mekah dan kerajaan Arab sedang membangun sejumlah terowongan panjang di kota Mekah dan sekitarnya. Bahkan saat ini kota Mekah dijuluki kota terowongan karena memiliki 55 terowongan hasil data kerajaan Arab pada tahun 2011 lalu. Bahkan saat ini terus dilakukan perpanjangan ruas jalan terowongan dan terowongan baru di Mekah. Ada sekitar 10 terowongan untuk pejalan kaki dan sisanya kendaraan bermotor, dan total panjang terowongan sekitar 30 km. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya." Bahkan Ibnu Sa'ibah meriwayatkan dengan senada kepada Ya'la Ibnu Atta dari ayahnya, dia berkata, "Pada suatu hari aku menuntun tali kekang onta Abdullah Ibnu Amr, lalu beliau berkata, 'Bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih menumpuk?' Mereka menjawab, 'Oleh kita yang beragama Islam.' Beliau menjawab, 'Benar, kalian yang beragama Islam.' Dan seseorang lagi bertanya, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya.' Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu." Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kiamat akan semakin dekat saat gunung-gunung di kota Mekah lebih rendah dari bangunan yang dibuat oleh manusia, di mana waktu itu bangunan lebih tinggi dari gunung adalah hal yang mustahil karena tidak ada teknologi canggih untuk membangunnya. Namun saat ini sudah bukan hal yang baru lagi. Dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat." Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Mekah hanyalah sebuah tanah hamparan tandus. Namun saat ini kota Islam ini akan dibangun bangunan tinggi seperti di dekat halaman Masjidil Haram yang dibangun Mecca Royal Clock Hotel Tower. Gedung ini dibangun setinggi 601 meter
dan hanya selisih 200 meter dari gedung tertinggi di dunia saat ini, yaitu Al Burj Khalifa Dubai. Sementara Arab Saudi akan membangun Jeddah Tower di kota Jeddah setinggi lebih dari 1 km dan mampu menggeser predikat bangunan tertinggi di dunia, yakni Burj Khalifa Tower sebagai gedung tertinggi di dunia di Dubai. Perlu diketahui, gunung yang berada di kota Mekah adalah Jabal An-Nur atau Gunung Cahaya setinggi 642 meter, sementara Gunung Uhud di kota Madinah setinggi 1077 meter, Gunung Jabal Abu Qubais setinggi 420 meter, dan Gunung Jabal Al-Laus di Arab Saudi setinggi 2580 meter. Gunung yang berada di kota Mekah adalah Jabal An-Nur, di mana ketinggiannya hampir sama atau selisih 41 meter dengan Mecca Royal Clock Hotel Tower. Dalam sebuah riwayat, suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud manusia. Malaikat datang mengenakan pakaian yang teramat putih dan rambut hitam, lalu berdialog dengan Rasulullah. Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi ialah, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dalam hadis lain menyebutkan, sahabat Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah para pengembala orang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan miskin itu?" Lalu beliau menjawab, "Orang Arab." Bayangan Ka'bah tidak terlihat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kiamat terjadi jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Al-Sa'ah adalah pengertian dari kiamat. Sementara orang Arab, Al-Sa'ah dimaksudkan adalah sebuah jam di mana secara langsung waktu kiamat yang hampir terjadi apabila bayangan menara jam menutupi Ka'bah. Imam As-Suyuti berkata mengenai perkara ini bahwa masanya sudah sangat hampir bila kamu ambil maksud tersebut secara langsung, karena bayang-bayang menara jam sudah menutupi Ka'bah. Mecca Royal Clock akan menutupi bayang-bayang Ka'bah. Tanda-tanda kiamat dilihat dari 6 agama yang berbeda. Yang pertama, dalam ajaran Islam. Agama Islam adalah agama terbesar di dunia. Pemeluk agama ini terbentang di seluruh dunia, dan orang yang beriman kepada Allah dan para nabi serta rasulnya sangat mempercayai akan hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat menurut ajaran Islam adalah terbitnya matahari dari ufuk barat, keluarnya Dajjal, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, lalu turunnya Nabi Isa alaihi salam, terpecahnya bulan dan terdengarnya trompet sangkakala yang menandakan berakhir sudah kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurut Islam, Yaumul Qiyamah atau Yaumu'ad-Din, hari kiamat, didahului munculnya Imam Mahdi di atas kuda putih. Dengan bantuan dari Isa Al-Masih atau Yesus, Imam Mahdi akan memenangkan pertarungan dengan Dajjal, sang Mesias palsu. Itulah kisah dari agama Islam tentang datangnya hari kiamat. Yang kedua, dari agama Kristen Katolik. Keyakinan umat Katolik tentang datangnya hari kiamat sudah diramalkan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun,
kapan waktunya masih menjadi rahasia hingga sampai saat ini. Salah satu tanda kedatangan hari kiamat menurut umat Katolik adalah kehancuran kosmis, munculnya pemberontakan, perang, pengkhianatan gereja, dan lain sebagainya juga merupakan tanda nyata bahwa kiamat sudah siap melenyapkan bumi dan segala isi di dalamnya. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit yang tertuang dalam Markus 13:2-14-20 dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para manusia hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang dia haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sudah di paranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semua jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang tepat dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Kekerasan di luar kontrol, seks bebas, dan peperangan di mana-mana. Tanda-tanda kiamat adalah terjadi kekerasan di luar batas, pembunuhan dan kriminal lainnya ikut merajalela, perbuatan seks di luar batas, di mana manusia melanggar salah satu isi hukum Taurat, yaitu adanya seks bebas, dan kehancuran sebuah negara karena sebuah peperangan. Itulah kisah dari agama Kristen Katolik tentang datangnya hari kiamat. Yang ketiga, dari agama Kristen Protestan. Tanda-tanda akhir zaman menurut Kristen Protestan hampir sama dengan Katolik, dengan beberapa nubuat-nubuatnya seperti muncul nabi-nabi palsu. Menurut Matius 24:25 dikatakan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang yang muncul dan mengatakan dirinya Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak kejahatan, kriminalitas semakin marak terjadi. Orang-orang semakin tega melakukan hal yang jahat dengan sesamanya. Perzinahan menurut Alkitab dan pornografi semakin merajalela. Bahkan di kalangan remaja, kasih semakin berkurang, manusia semakin individualistis, serta hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Bumi semakin rusak. Menurut piramida hierarki Abraham Maslow, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup adalah sandang, pangan, dan papan. Populasi Indonesia yang banyak ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Lahan pertanian mulai berkurang karena dibangun rumah-rumah penduduk. Masyarakat semakin liar dalam mendapatkan sumber daya alam, bahkan tanpa memikirkan akibat buruknya. Moral manusia. Timotius 3:21-4 meriwayatkan ciri-ciri sifat manusia pada akhir zaman adalah egois dan mencintai uang, sombong, fitnah, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, menjelekkan orang lain, tidak memiliki kasih, dan lain-lain. Meninggalkan Allah.
tingginya kejahatan, maka otomatis banyak orang mengabaikan keberadaan Allah dan bersikap layaknya hidup benar-benar satu kali dan harus digunakan sebaik mungkin. Namun, artian baik di sini adalah dalam hal mendapatkan kesenangan duniawi semaksimal mungkin dan memuaskan hawa nafsu. Munafik atau bermuka dua, orang-orang lebih suka ingkar janji, berkata bohong, berkhianat, dan sifat lain yang sangat tidak sesuai dengan karakter Kristen sejati. Di negara kita sendiri, kini orang-orang tidak malu untuk bersikap munafik. Perang dalam Matius 24:26-7a dikatakan bahwa pada akhir zaman bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Kita bisa melihat fenomena nyatanya terjadi di dunia ini. Banyak sekali perseteruan panas antar negara, kelaparan dan wabah penyakit. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi, justru jenis-jenis penyakit langka semakin bermunculan. Contohnya diabetes, kanker, penyakit akibat virus-virus baru, dan terbaru adalah pandemi COVID-19 yang membunuh ratusan ribu jiwa manusia. Gempa bumi dan bencana alam. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi gempa-gempa kecil dan gunung-gunung meletus. Bahkan di luar negeri ternyata banyak yang lebih buruk dari keadaan di Indonesia. Banyak gempa yang menimbulkan kerusakan dan berlanjut hingga menjadi tsunami yang menewaskan ribuan jiwa. Begitulah kisah dari agama Kristen Protestan tentang datangnya hari kiamat. Yang keempat, menurut agama Buddha, kaum agama Buddha, kiamat yang terjadi di dunia ini ditandai dengan 5 kemerosotan, antara lain kemerosotan pandangan hidup manusia, kemerosotan hawa nafsu, kemerosotan kesehatan fisik dan mental manusia, manusia meninggal di usia muda, tingginya bencana alam dan penyakit. Agama Buddha melihat jika bumi sudah dipenuhi dengan pandangan negatif dengan berbagai kemerosotan, maka hari kiamat sudah semakin dekat, di mana manusia terobsesi harta, tahta, nafsu birahi, menurunnya kesehatan fisik dan mental, munculnya berbagai penyakit mematikan, hingga tidak terjadinya keseimbangan alam dan terjadi bencana alam dan penyakit di muka bumi ini. Itulah kisah dari agama Buddha tentang datangnya hari kiamat. Yang kelima, agama Hindu. Agama Hindu mempercayai hari kiamat bukanlah akhir dari segalanya, karena ada sebuah kehidupan kekal di dalamnya yang memiliki siklus dari penciptaan hingga akhir zaman. Dan setelah akhir zaman, maka akan tiba kehidupan baru yang dimulai dari awal, di mana siklus kehidupan dari kepercayaan agama Hindu ini disebut dengan siklus kalpa. Dalam ajaran agama Hindu, satu kalpa berarti 1 hari bagi Brahma, atau 1 hari bagi Brahma sama dengan 1000 yuga. 1 yuga terdiri dari 4 zaman, yakni Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Jangka waktu pada masing-masing zaman disebutkan. Satya Yuga selama 1.728.000 tahun, Treta Yuga selama 1.296.000 tahun, Dwapara Yuga selama 864.000 tahun, Kali Yuga selama 432.000 tahun. Sehingga jangka waktu keempat masa tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah
4.320.000 tahun atau sama dengan masa satu siklus yuga, sehingga satu kalpa masanya 1000 yuga. Jadi 4.320.000 dikali 1000 sama dengan 4.320 juta tahun. Inilah jangka waktu satu kalpa menurut agama Hindu. Namun sebelum akhir dari zaman tiba, pemeluk agama Hindu percaya akan kedatangan Kalki atau Kalkin atau Kalaki adalah Awatara Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Berbagai tradisi Hindu memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, dan di mana dan mengapa Kalki muncul. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai awatara yang mengendarai kuda putih dengan pedang berkilat yang memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis. Pengertian ini hampir sama dengan agama Abrahamik yang mengenal adanya Imam Mahdi atau Mesiah. Dalam kiamat, Hindu juga muncul seseorang pada hari penghabisan. Munculnya Kalki dalam wujud manusia berkuda putih. Itulah kisah dari agama Hindu tentang datangnya hari kiamat. Yang keenam adalah agama Yahudi. Salah satu agama Abrahamik, yakni Yahudi, memiliki konsep kiamat dalam ajarannya, di mana agama ini melihat hari kiamat terjadi jika dua tanda telah muncul, antara lain Mesianisme yang di dalamnya mencakup beberapa hal seperti pengumpulan orang yang telah terbuang, pembangunan bait suci, hingga kurban menggunakan binatang. Tanda selanjutnya adalah Olam Haba, di mana tanda ini mengatakan bahwa dunia lama akan mengalami kehancuran oleh banyak sebab dan muncul dunia baru dan membangkitkan semua manusia yang telah mengalami kematian. Itulah kisah dari agama Yahudi tentang datangnya hari kiamat. Dan begitulah sahabat nasihat kehidupan, tanda-tanda saat terjadinya kiamat menurut agama-agama di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.